syukurnya di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar ini kita sudah lengkap ya untuk screening jantung, mulai dari konsultasi spesialis langsung, kemudian pemeriksaan rekam jantung atau EKG, kemudian kalau memang dibutuhkan pemeriksaan lanjutan kita bisa lakukan treadmill test, kemudian kita bisa melakukan ehokardiografi dan atau bahasa awamnya itu USG jantung, dan kalau memang dibutuhkan kita bisa lakukan CT scan jantung untuk menilai pembuluh darah di jantung itu bagaimana, apakah ada penyempitan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan tim podcast kembali lagi hadir menyapa Sobat Healthy dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli, dan kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthy, hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya, karena topik yang kita bahas hari ini adalah kenali dan cegah serangan jantung. Jantung itu adalah organ di tubuh yang bekerja selama 24 jam untuk memompakan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian-bagian vital agar supaya organ-organ vital ini tetap sehat. Bersama dengan Dr. Ahmad Syukri Saleh, spesialis jantung dan pembuluh darah, untuk memberikan sudut pandang dan cara pencegahannya. Kita langsung saja sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Putri. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah sehat ya, dokter ya. Alhamdulillah sehat sekali. Terus bagaimana dokter selama di Poli tadi pasien-pasien berobat di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar, dokter, untuk hari ini? Ya, alhamdulillah Rumah Sakit Tajudin sekarang sudah dipercaya ya sama masyarakat, khususnya untuk penyakit-penyakit jantung ya, dibuktikan dengan banyaknya pasien ya yang dikirim dari vaskes tingkat pertama ke Rumah Sakit Tajudin untuk dilakukan, ada itu yang screening, ada pun juga dengan pengobatan dan lain sebagainya. Baik, Dokter Syukri, yang namanya penyakit itu tidak mengenal usia, baik itu anak-anak, dewasa maupun lansia. Nah, penyakit serangan jantung yang bisa saja terjadi kapan saja dan dalam kondisi sedang beraktivitas. Menurut dokter, serangan jantung itu apa sih, dok? Ya, jadi bahasa awamnya itu masyarakatnya serangan jantung ya. Jadi serangan jantung itu merupakan suatu keadaan emergensi ya, ataupun suatu keadaan yang darurat yang dimana apabila tidak ditangani secara baik itu akan menyebabkan kematian. Jadi serangan jantung itu adalah suatu keadaan dimana terjadinya sumbatan ataupun sumbatan di pembuluh darah jantung ya, yang menyebabkan kerusakan otot jantung akibat kurangnya suplai oksigen ke jaringan jantung. Oke, baik dokter, untuk penjelasannya hari ini cukup membuat Sobat Healthy ini, aduh gimana nih buat kita yang sudah rajin berolahraga. Di sekeliling kita nih banyak sekali kejadian-kejadian ya Dokter Syukri ya, sudah rajin olahraga, tapi kok bisa Dokter Syukri tiba-tiba kena serangan jantung, itu gimana dokter? Ya, jadi betul Mbak Putri ya. Jadi banyak orang di luar sana yang menganggap dirinya sudah berolahraga, sudah ini, tapi masih terkena serangan jantung. Yang perlu diingat adalah serangan jantung itu merupakan suatu multifaktoral ya yang terjadi di situ. Bukan cuma dengan kita berolahraga teratur saja sudah kita mencegah terjadi serangan jantung. Banyak penyebabnya, banyak faktor-faktor risiko yang bisa didapatkan pada pasien-pasien serangan jantung. Misalnya pasiennya hipertensi, kemudian ada diabetes mellitus, kemudian juga pasien-pasien dengan pola hidup yang tidak sehat, seperti makan makanan yang berlemak, terus walaupun olahraganya teratur, rutin, tapi kalau memang makanannya, kemudian faktor-faktor lainnya seperti merokok, hipertensi, obesitas itu tidak dijaga, tetap akan mempunyai resiko untuk terjadinya serangan jantung.
serangan jantung dadakan ya dokter ya. Iya, Baik kita betul. sedang beraktivitas ya dokter ya. Ya, betul sekali. Oke. Baik, Dokter Sukri mungkin juga perlu Sobat Healthies tahu juga nih dokter ya, bagaimana cara mengenali tanda dan juga gejala dari serangan jantung tersebut. Ya, jadi gejala serangan jantung itu intinya adalah serangan yang tiba-tiba, ya. Yang itu bisa jadi nyeri pada dada, ya, baik itu di bagian tengah maupun di bagian kiri, yang secara tiba-tiba terjadi dan biasanya itu disertai dengan keringat dingin. Ya, kemudian itu biasanya nyerinya itu dia menjalar, biasa ke lengan kiri atau bisa juga dia ke bagian leher ataupun menjalarnya itu ke bagian belakang. Gitu. Oke, terus dokter gimana dengan pasien yang mungkin belum tahu kondisi dirinya itu bahwa dia terkena penyakit jantung? Itu kayak gimana dokter? Ya, jadi untuk pasien-pasien sebenarnya untuk serangan pasien-pasien dengan serangan jantung ataupun penyakit jantung koroner itu adalah pasien harus mengenali faktor risikonya dulu. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya jadi misalnya pasien-pasien dengan faktor risiko itu dibagi sebenarnya menjadi dua, ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Dimodifikasinya itu seperti apa dokter? Ya, jadi kalau yang seperti dimodifikasi itu artinya kita bisa melakukan sesuatu terhadap faktor risiko tersebut seperti hipertensi. Nah, kalau kita sudah terkena hipertensi, artinya kita bisa modifikasi dengan cara menghindari misalnya makan makanan yang asin, kurangi asupan garamnya, ya. Kemudian kalau misalnya dia sudah ada faktor risiko diabetes, bisa dikontrol dengan obat-obatan ataupun dengan makanan, ya. Kemudian pasien dengan merokok juga itu salah satu faktor risiko, ya. Jadi kalau misalnya faktor merokok, kemudian obesitas dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang tidak bisa dimodifikasi itu faktor risikonya itu adalah usia, ya, di mana usia pada laki-laki itu di atas 40 tahun itu sudah termasuk risiko untuk terjadi penyakit jantung koroner. Berarti sangat rentan ya dokter ya untuk Betul usia sekali. 40 tahun usia 40 ke atas. tahun pada laki-laki dan usia 50 tahun lebih pada perempuan, wanita. Tapi belakangan ini karena pola hidup kita yang sekarang sudah serba instan, ya kemana-mana itu kita cuma Junk food, pesan makanan sendiri itu banyak juga saya temukan itu usia-usia 30 tahun itu dia sudah terkena serangan jantung. 30 tahun 30 dokter. tahun, ya. Faktor pemicunya apa dokter? Ya, faktor resikonya itu adalah pola hidup. Pola hidup yang tidak sehat, ya, merokok, kemudian makanan junk food, makanan yang tidak sehat, ya, itu. Dan kemudian juga salah satu faktor juga adalah faktor keturunan, Putri, ya. Jadi kalau faktor keturunan itu artinya di keluarga, entah itu bapak, ibu, saudara, itu kalau memang dia kena penyakit jantung, kemungkinan diturunkan, diwariskan ke anaknya, ya. Jadi faktor-faktor yang tidak dimodifikasi ini sebenarnya istilahnya adalah takdir lah kita, ya. Tapi bisa dicegah ya dokter ya. Kalau untuk yang bisa dimodifikasi, yang tidak bisa dimodifikasi ya tidak bisa cegah. Tapi yang kita usahakan adalah yang bisa dimodifikasi tersebut seperti tadi merokok, hipertensi, diabetes, obesitas dan lain sebagainya. Itu yang kita bisa cegah. Oke. Nah, penyakit DM dan juga penyakit lainnya yang sempat tadi dokter Sukri jelaskan itu memang sudah ketergantungan obat yang harus mereka rutin konsumsi setiap hari, dokter? Ya, jadi kalau kita bicara tentang faktor risiko tadi hipertensi, diabetes, sebenarnya dalam dalam kedokteran itu obat itu sebenarnya adalah pilihan terakhir yang kita bisa lakukan. Ya. Yang paling pertama adalah perbaiki pola hidup dulu pertama. Ya, kalau misalnya dia diabetes, kurangi asupan gulanya. Misalnya dia hipertensi, kurangi asupan garam. Kemudian olahraga yang teratur juga. Olahraga teratur yang bagaimana? Olahraga yang aktivitas sedang, ya, aktivitas seperti olahraga rekreasi seperti bersepeda, berenang, jogging, jalan, ya, itu kurang lebih 30 sampai 40 menit per sesi selama kurang lebih 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Oke, baik. Dokter Sukri selama menjadi dokter, salah satu dokter untuk spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Tajudin Halid, paling banyak pasien yang dokter temui untuk berobat di jantung itu
usia berapa, dokter? Ya, jadi kalau sebenarnya di Rumah Sakit Tajudin ini selama saya berpraktik itu kurang lebih rata-rata usia 40 tahun ke atas yang datang untuk berobat jantung. Faktor pemicunya apa, dokter, kalau misalnya dari segi konsultasi sama dokter Sukri? Ya, itu banyak juga tadi yang saya sudah sebutkan tadi, Mbak Putri, ya. Jadi banyak faktor pemicunya seperti ada hipertensi, diabetes, dan paling banyak itu merokok. Ya, jadi pasien-pasien usia di atas 40 merokoknya juga rokok berat. Nah, itu biasanya datang ke kita itu sudah dalam keadaan yang sudah parah. Oke. Kalau untuk anak-anak, dokter sendiri gimana? Ya, untuk anak-anak sendiri, kalau untuk penyakit jantung pada anak itu biasanya berhubungan dengan penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan. Jadi artinya penyakit jantung yang sudah diderita sejak pasien masih di dalam janin. Atau mewarisi dari orang tua gitu ya, dok? Bukan juga mewarisi, Mbak Putri, ya. Artinya dalam pembentukan janin, pembentukan organ di dalam janin itu tidak sempurna, pembentukan organ jantungnya, sehingga pada saat lahir jantungnya itu tidak sempurna, entah itu ada bocor atau tidak. Nah, itu biasanya kita dapatkan pada pasien-pasien yang lebih muda, anak-anak, ataupun juga biasanya kita dapatkan pasien-pasien dengan istilahnya pasien jantung rematik. Ya, artinya itu pasien dengan kekakuan pada katup-katup jantungnya, gitu, Mbak Putri. Oke, Dokter Sukri, apa yang harus kita prioritaskan? Oke, apa yang kita ketahui tentang prioritas adalah hal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita, termasuk organ-organ tubuh kita yang harus kita jaga. Jantung adalah salah satunya. Dokter, gimana jika kita menjumpai atau menemui orang yang tiba-tiba sakit di bagian dada atau mungkin terkena serangan jantung? Oke. Ya, jadi begini, Mbak Putri, kadang di tempat kerja kita atau di jalan itu biasanya pasien mengalami serangan jantung. Yang tadi yang sudah saya sampaikan, biasanya nyeri dada, ya, pasien nyeri dada, ataupun juga biasa pasien sesak secara tiba-tiba, ataupun pasien tiba-tiba pingsan. Pertolongan paling pertama itulah, pertama jangan panik. Jangan panik. Kemudian minta pertolongan segera, telepon ke rumah sakit terdekat, ya, baru siapkan ini. Kemudian kalau memang pasiennya dalam keadaan tidak sadar, sebenarnya yang harus dilakukan oleh warga sekitar ataupun kita di sekitar itu adalah melakukan bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar ini sebenarnya kalau orang-orang awam itu sebenarnya gampang sekali, tinggal buka di YouTube, sebenarnya banyak tutorial di sana melakukan, ya, entah itu melakukan pijatan jantung, luar dan sebagainya. Ya, tapi intinya cepat cari pertolongan segera mungkin. Kan banyak juga beberapa saya lihat itu pasien misalnya habis rapat tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ada juga pasien biasa tepuk-tepuk tangannya, atau tusuk pakai jarum. Nah, sebenarnya itu tidak berguna. Ya, tidak berguna. Yang penting itu pertama jangan panik, kemudian cari pertolongan segera. Atau segera larikan ke rumah sakit terdekat. Betul, ya, dokter, ya. Nah, gimana, dokter, dengan orang yang penderita obesitas yang kita lihat kan mungkin pola hidup, tadi dokter sempat menyinggung pola hidup yang kurang sehat. Itu kayak gimana, dokter? Apakah rentan bagi mereka itu terkena serangan jantung, dokter? Ya. Jadi obesitas itu merupakan salah satu faktor risiko juga untuk terjadinya serangan jantung, Mbak Putri. Ya, dimana pada pasien-pasien obesitas, penumpukan lemak, ya, itu juga akan terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah jantung, sehingga sangat rentan sekali untuk terjadinya serangan jantung ataupun penyakit jantung koroner pada pasien-pasien obesitas. Oke, untuk anak-anak juga tanpa terkecuali untuk anak-anak, dokter? Ya, betul. Jadi artinya pada anak-anak itu sebenarnya itu tadi saya katakan faktor risiko itu sebenarnya untuk penyakit jantung itu di atas 40 tahun. Tapi kalau pada obesitas pada anak-anak tidak ditangani secara maksimal pada saat anak-anak, ini berpotensi ke depannya hingga pada saat remaja hingga dewasa berpotensi untuk mengidap diabetes mellitus. Ya, penyakit diabetes mellitus. Nah, kita tahu diabetes mellitus ini juga salah satu faktor risiko untuk terjadinya kena serangan jantung. Jadi untuk anak-anak memang sekarang itu kita ada program dari Kemenkes, ya, itu kalau bisa kita turunkan, ya, kita turunkan kegemukannya, obesitasnya pada pasien anak-anak. Ya.
Oke, baik dokter. Nah, mungkin juga Sobat Healthies pengen tahu nih dokter, untuk menjaga kesehatan dan juga pola hidup yang sehat, mungkin dari Dokter Sukri sendiri, adakah tips dan juga upaya yang dilakukan supaya kita ini dapat mencegah terjadi hal-hal yang nantinya akan membahayakan diri kita dan orang-orang di sekeliling kita? Ya, jadi tadi ya pertama kita kenali faktor risiko kita sendiri ya. Jika apabila sudah terdapat faktor risiko, ya kita lakukan pencegahan terhadap faktor risiko tersebut. Ya, kemudian apalagi kita berolahraga secara teratur ya, 3 sampai 4 kali seminggu, durasinya tidak usah lama, 30 sampai 40 menit saja. Ya, jenis olahraganya ya olahraga yang rekreasi saja, tidak usah yang kompetisi. Ya, seperti bersepeda, berenang, jogging, lari dan sebagainya. Nah, apabila kita sudah terdapat faktor risiko, pertama itu adalah screening jantung. Nah, kita harus segera melakukan screening jantung tersebut. Oke, dokter, ada juga nih pertanyaan dari Sobat Healthies. Katanya gimana nih dengan penderita yang terkena penyakit jantung? Adakah olahraga yang dikhususkan untuk penderita jantung? Sebenarnya untuk penderita yang sudah mengalami serangan jantung ataupun penyakit jantung, yang itu tadi harus olahraga yang disarankan itu kalau bisa jangan yang kompetitif seperti badminton, bola, tenis, itu kita cegah. Nah, kita lebih sarankan olahraga yang rekreasional ya, seperti tadi itu sepeda, berenang, jogging ya. Itu juga intensitasnya kita tidak langsung berat. Biasanya kita mulai dari ringan dulu ya, intensitas ringan dulu, kita lihat, kita pantau apakah bisa lagi untuk maju ke tahap berikutnya. Oke, Dokter Sukri, untuk menutup perbincangan kita di segmen hari ini, adakah closing statement dari Dokter Sukri sendiri untuk Sobat Healthies? Ya, jadi serangan jantung itu sangat bisa sekali untuk kita cegah. Pertama, kenali faktor risiko. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan faktor risiko, lakukan screening jantung. Nah, syukurnya di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar ini kita sudah lengkap ya untuk screening jantung, mulai dari konsultasi spesialis langsung, kemudian pemeriksaan rekam jantung atau EKG, kemudian kalau memang dibutuhkan pemeriksaan lanjutan, kita bisa lakukan treadmill test, kemudian kita bisa melakukan ehokardiografi dan atau bahasa awamnya itu USG jantung, dan kalau memang dibutuhkan kita bisa lakukan CT scan jantung untuk menilai pembuluh darah di jantung itu bagaimana, apakah ada penyempitan atau tidak. Oke, terima kasih Dokter Sukri untuk penjelasannya kepada Sobat Healthies, dan tentunya dari perbincangan kita ini bahwa mengatur pola hidup sehat itu sangat penting untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Betul dokter sekali, ya. Mbak, Karena kesehatan itu tidak ternilai harganya ya dokter ya. Betul, makanya sehat itu mahal. Betul sekali. Oke, dan Sobat Healthies, jangan lupa untuk selalu memberikan saran dan juga masukan untuk meningkatkan pelayanan kami di Rumah Sakit Tajudin Khalid, UPF BBKPM dan juga UPF BKTM. Akhir kata, jangan lupa saksikan terus programnya kami di Tor and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.